Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat untuk belajar ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Rani kali ini dalam pembelajaran tematik. Seperti di awal video tadi, kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, yaitu tentang selalu berhemat energi. Marilah kita awali video ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum masuk ke materi, Ustazah akan bacakan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Tujuan pembelajarannya antara lain 1. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap energi dan lingkungan. 2. Menyebutkan perilaku yang dilakukan untuk menghemat energi. 3. Mengetahui cara menghemat energi di dapur. 4. Menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dan Kring-kring ada sepeda dengan baik. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Kalian sedih tidak melihat kondisi bumi dan lingkungan kita sekarang ini? Bumi dan lingkungan kita sekarang ini sudah tercemar. Sebagian pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi akibat dari ulah manusia yang tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitar. Manusia terus memanfaatkan sumber daya alam secara berlebih tanpa memperhatikan dan melestarikan lingkungan, sehingga terjadilah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai kewajiban dan hak terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, berikut ini beberapa contoh kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan antara lain 1. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kewajiban kita yang kedua adalah melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Memulai menanam satu pohon pun akan lebih baik daripada tidak menanam sama sekali. Penanaman ini jika dilakukan dapat memberi banyak keuntungan bagi manusia dan lingkungannya, melindungi lapisan ozon yang mulai menipis dan mengurangi pencemaran udara. Kewajiban kita yang ketiga yaitu menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, kegiatan ini bisa mencegah polusi udara yang semakin hari semakin parah. Salah satu contoh kendaraan yang ramah lingkungan yaitu sepeda atau mobil tenaga surya, mobil yang menggunakan energi matahari. Dan kewajiban kita yang keempat yaitu memperindah lingkungan dengan menghias taman atau kebun dengan menanam berbagai macam bunga dan tanaman hijau. Nah, selain kewajiban kita terhadap lingkungan, kita juga memperoleh hak dari lingkungan. Nah, berikut ini beberapa hak kita dari lingkungan, yaitu yang pertama, 1. Dapat menikmati segarnya lingkungan hidup. Lingkungan yang bersih dan segar akan membuat kita menjadi manusia yang lebih sehat dan merasa nyaman. Kenyamanan dapat meningkatkan suasana hati sehingga kita akan merasa mampu melakukan hal apapun. Kemudian, hak kita yang kedua yaitu mendapat pasokan air bersih dan sehat. Alam yang bersih akan menghasilkan air yang juga bersih, sehingga aman digunakan untuk mandi, mengairi sawah, dan juga dijadikan sebagai alat pembangkit tenaga listrik. Tumbuhan dan hewan juga akan hidup sehat di lingkungan yang bersih, sehingga kebutuhan protein hewani dan nabati kita dapat terpenuhi dengan lebih baik. Hak kita yang ketiga adalah mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana. Dan hak kita yang keempat yaitu terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Hal ini tentu akan membuat kita terhindar dari berbagai penyakit yang mengancam kesehatan.
Perkembangan zaman yang semakin maju membuat kebutuhan energi semakin besar untuk kehidupan yang modern ini. Energi yang ada haruslah kita gunakan dengan baik dan menghematnya. Kita bisa memulai penghematan energi dari hal yang terkecil. Nah, berikut ini beberapa cara menghemat energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menggunakan air secukupnya. Air adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh semua orang di dalam alam ini. Oleh karena itu, gunakanlah air dengan baik serta secukupnya. Kemudian, mematikan mesin air. Kebanyakan orang jarang sekali mengontrol bak mandi ataupun tempat air lainnya saat pengisian air. Mulai sekarang, biasakan ya selalu mematikan mesin air bila bak mandi atau tempat penyimpanan air telah terisi penuh. Yang ketiga, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Yang keempat, menggunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Yang kelima, menggunakan kendaraan secara bersama-sama. Kemudian, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jika kegiatan sehari-hari memiliki jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, maka hindari menggunakan kendaraan bermotor. Kita bisa jalan kaki ataupun menggunakan sepeda. Selain menghemat energi, kita juga mengurangi polusi udara. Salah satu cara menghemat pengeluaran dalam pengelolaan keuangan keluarga adalah dengan menghemat energi listrik dan bahan bakar, khususnya di dapur. Nah, berikut ini beberapa cara menghemat energi di dapur. Pertama, memanfaatkan waktu nyala kompor secara efisien. Gunakanlah kompor secara bijaksana dengan meminimalkan waktu nyala kompor. Yang kedua, tidak membuka kulkas terlalu lama dan sering. Cara yang ketiga yaitu memilih alat listrik berdaya rendah. Yang keempat, mengurangi penggunaan alat listrik. Misalnya, jika ingin menghaluskan bumbu, lebih baik kita menggunakan cara tradisional yaitu berupa ulekan daripada harus menggunakan blender. Kemudian, cara yang kelima yaitu dengan menggunakan ceret peluit untuk memasak air. Seringkali kita meninggalkan kompor saat memasak air. Jika menggunakan ceret yang memiliki peluit, nah kita akan segera tahu bahwa air sudah mendidih sehingga bisa segera mematikan kompor untuk menghemat energi atau bahan bakar. Nah, sekarang waktunya kita bernyanyi. Setelah ini, Ustazah akan putarkan 2 video, yaitu video lagu Aku Anak Indonesia karya Ate Mahmud dan lagu Kring Kring Ada Sepeda karya Pak Kasur. Yuk kita dengarkan bersama-sama.
Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan dan melihat video yang Ustazah putarkan? Masih ingatkah kalian tentang tempo lagu? Ya, sebelumnya kalian telah belajar tempo lagu bersama Ustazah Nur. Tempo lagu atau tempo nada adalah cepat dan lambatnya nada dalam sebuah lagu. Nah, lagu Aku Anak Indonesia dan lagu Kring Kring Ada Sepeda adalah contoh lagu dengan tempo sedang. Sekarang Ustazah beri tugas ya. Tugas yang pertama yaitu menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda dengan tempo yang benar. Tugas ini dikirim dalam bentuk audio. Yang kedua, tugas di buku paket tematik, tugas mandiri halaman 88. Dikerjakan di buku paket saja. Jangan lupa tugas dikumpulkan pada Ustazah kelasnya masing-masing. Kelas 4A, Ustazah Nur, kelas 4B, Ustazah Anggi, dan kelas 4C di Ustazah Rani. Nah, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah akan bacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu, salah satu kewajiban kita terhadap lingkungan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Sedangkan salah satu hak kita dari lingkungan adalah menikmati segarnya lingkungan hidup. Kesimpulan yang kedua, salah satu tindakan untuk menghemat energi adalah dengan mematikan peralatan listrik jika tidak diperlukan. Kesimpulan yang ketiga, salah satu tindakan untuk menghemat energi di dapur adalah dengan menggunakan ceret peluit untuk memasak air. Dan kesimpulan yang keempat, lagu Anak Indonesia adalah ciptaan A.T. Mahmud, sedangkan lagu Kring Kring Ada Sepeda adalah ciptaan Pak Kasur. Kedua lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo sedang. Nah, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah dan membaca doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.